Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana sebelumnya saya juga ucapin wilujeng enjing kanggo Boboto di dinten Senin ayeuna. Yang mudah-mudahan ya semakin baik lagi berita Persib ke depannya, karena ya perlu kita sayangkan sekali ya teman-teman, beberapa hari ke belakang ini Persib selalu diterpa kabar yang mungkin kurang mengenakan, dari mulai cedera pemain sampai dengan ada hari ini ya ada hal yang kurang baik juga didengarnya sebetulnya. Jadi ada sidang CAS atau sidang arbitrase gitu ya antara Persib Bandung menghadapi Luis Milla teman-teman di sidang internasional. Nah, masalahnya tentang apa atau ada apa sebenarnya nanti akan kita coba bahas teman-teman. Jadi siapkan cemilannya dan juga siapkan kefokusannya, karena ini akan sedikit sensitif sehingga perlu kebijakan dari teman-teman Boboto semua. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Yang kabar utama hari ini adalah Persib Bandung dikabarkan ada sedikit tuntutan terhadap Luis Milla yang memang tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan atau secara baik-baik, sehingga harus diputuskan di sidang CAS. Nah, ini teman-teman juga mungkin sering mendengar ya, apa itu sidang CAS atau CAS ini apa sih gitu. Nah, ini yang memutuskan juga pemain naturalisasi bisa akhirnya dinaturalisasi atau tidak, apakah ada memang syarat dan ketentuan yang tidak dipenuhi atau yang memang tidak bisa dinaturalisasi. Nah, ini biasanya diselesaikan di sidang CAS. Nah, ini juga berlaku teman-teman, yang mana CAS ini adalah satu lembaga independen itu di internasional yang sering untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan di bidang olahraga. Jadi bukan hanya di sepak bola saja ya, jadi di semua bidang olahraga bisa diselesaikan jika ada perselisihan antara siapapun itu, misalkan manajemen dengan pemain atau pemain dengan pelatih atau bagaimanapun yang masih ada di koridor sepak bola, itu bisa diselesaikan di pengadilan CAS gitu ya teman-teman. Namun ya tentu saja harus yang sesuai kaidah-kaidah hukumnya yang bisa diajukan ke sidang CAS ini. Nah, ini sidang atau pengadilan CAS ini itu salah satunya juga sudah diakui oleh induk sepak bola dunia yaitu FIFA. Jadi FIFA jika ingin mengambil keputusan mengenai pelanggaran atau satu permasalahan di sepak bola, ngambil apa ya namanya rujukannya di CAS ini. Nah, ini ada hari ini tepat tanggal 9 September 2024, bukan 99 mega diskon gitu ya, tapi 99 ini ada sidang CAS satu-satunya di bidang sepak bola, yaitu Persib Bandung menghadapi Luis Milla. Nah, sebetulnya apa sih yang dituntut Persib Bandung ke Luis Milla ini? Nah, ini kita ada beberapa versi teman-teman, dari semalam kita sudah obrolkan. Itu ada masalah pertama, masalah gaji, kedua masalah fee komitmen gitu ya. Nah, ini memang agak sedikit jarang terdengar, tapi ada gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti saya coba jelaskan secara singkat saja. Jadi kalau memang masalah pembayaran atau gaji, nah ini Persib Bandung kan waktu itu memang Wahaji Umuh yang mendatangkan Luis Milla ke Persib Bandung untuk menjadi pelatih kepala. Nah, ada beberapa fee atau yang memang pembayaran gajinya yang dibayarkan udah berapa bulan atau berapa lama atau dalam jarak 1 tahun ke depan sudah langsung dibayarkan gitu ya. Namun ya setelah ada obrolan kontrak lebih lanjut, ternyata Luis Milla tiba-tiba mundur di tengah jalan. Nah, inilah yang menjadikan Persib Bandung mungkin ya tidak sesuai dengan komitmen awal. Nah, ini salah satu yang dipermasalahkan ini teman-teman, apakah Persib Bandung menuntut kembali sisa gaji yang sudah dibayarkan karena ya tidak sesuai dengan perjanjian kontrak awal, atau di sini juga ada sedikit ya hal-hal yang memang tidak tidak dibicarakan oleh kedua belah pihak. Semisal
kalau memang mundur di tengah jalan, itu apakah ada pembagian atau ada 50-50 atau bagaimana? Karena ya kita tahu lah, jangankan untuk pelatih yang memang pulang ke negaranya atau pelatih yang ada tetap di Indonesia maupun baik lokal maupun internasional atau pelatih asing gitu ya. Kalau memang mundur, jelas kalau mundur ya ada beberapa fee yang harus dibayarkan oleh klub yang sisanya gitu ya. Tapi di situ memang ada beberapa hitungannya tersendiri. Nah, ini juga sama dengan halnya Luis Milla mundur, tapi di sini tiba-tiba teman-teman mundur itu tiba-tiba, tidak secara kesepakatan dua belah pihak. Biasanya mundur itu sudah membicarakan dulu dengan manajemennya bahwa oke, kita tidak mencapai target, ya saya mundur, atau oke, saya sudah beberapa kali kalah timnya atau memperoleh hasil yang kurang baik, oke, saya mundur. Nah, ini mungkin ada kesepakatan gitu ya, itu jelas. Tapi kalau ini kan tiba-tiba mundur dan tanpa ada pemberitahuan ke manajemen sebelumnya, tidak semua manajemen dikasih tahu, dan juga mundurnya ini karena alasan di luar hasil gitu, karena alasan keluarga. Jadi ya mungkin agak sedikit canggung juga, walaupun memang waktu itu Haji Umuh sempat kagetnya luar biasa gitu, tiba-tiba ya naon gitu ya, mundur secara sepihak, dan juga manajemen lain ya kelimpungan lah, pasti kelimpungan waktu mengumumkan mundur ini. Jadi ya kumaha gitu ya. Jadi ya yang penting waktu itu mendatangkan pelatih baru dulu, yang akhirnya Bojan Hodak ditunjuk, dan masalah administrasi ini diselesaikan kemudian, dan akhirnya mungkin tidak mendapati kesepakatan secara kekeluargaan, akhirnya dilempar ke sidang CAS. Nah, apakah sidang CAS ini bisa diketahui hasilnya atau tidak, itu hanya manajemen Persib Bandung saja dan juga Luis Milla tentunya yang bisa buka suara mengenai itu. Tapi ya ini kita sebagai kumpulan pecinta Persib Bandung lah gitu. Jadi ngobrolin ini masalah yang paling utamanya sepertinya masalah pembayaran, teman-teman. Kalau memang Persib mengajukan pengembalian dana, nah ini yang tidak bisa kita ketahui berapa jumlahnya, tapi ya bisa jadi masalah paling besarnya adalah pengembalian dana yang sudah dibayarkan, teman-teman. Jadi waktu itu Persib mungkin membayarkan gaji full selama 1 musim, lalu ada pembicaraan kontrak juga, dan musim keduanya bagaimana. Nah, ini menjadi hal yang ya ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang memang tidak dijelaskan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ya ada jalan terbaiknya lah ya, biar Persib Bandung juga tidak jelek namanya di kalangan pelatih internasional atau pelatih asing gitu ya, dan juga Luis Milla tidak jelek namanya di kalangan Persib Bandung, baik dari pendukungnya maupun dari manajemennya, teman-teman. Karena ya bagaimanapun juga Luis Milla menjadi pilihan utama dari salah satu pemimpin PT PBB waktu itu ya. Kita tahu lah Haji Umuh yang mendatangkan waktu itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada clash di sini, dan selesai sidangnya hari ini dengan tidak ada hal-hal yang diperpanjang lagi. Kalau memang belum selesai, saya juga nggak tahu apalagi yang mau dipermasalahkan gitu ya. Tapi kita lanjut ke kabar selanjutnya. Nanti kalau sudah ada kabar update-nya lagi, kita coba update lagi, teman-teman, karena saya yakin tidak ada media yang memberitakan ini, karena ya gimana ya, kalau kita harus independen juga, kita harus mengabarkan juga kalau memang di saat ini ya Persib ternyata ada masalah dengan mantan pelatihnya, teman-teman, biar semua clear saja gitu ya. Dan yang kedua ini mengenai persiapan melawan PSM Makassar di tanggal 11 besok lusa, yang mana nanti sore skuad Persib Bandung beserta tim ofisial akan pergi ke Balikpapan, dan benar saja minus Beckham Putra dan DDS yang katanya memang tidak akan dibawa, karena DDS sudah dipersiapkan untuk melawan Port FC di ACL 2 di laga kandang di Sijalak Harupat tanggal 19 Agustus
19 September mendatang. Dan memang ya kabarnya dikasih kesempatan bermain pada saat melawan PSIS Semarang teman-teman di tanggal 15. Jadi ya biar tidak kehilangan sentuhan bola katanya gitu ya. Jadi ya diistirahatkan dulu lah, tidak melawan PSM biar tidak kegojol-gojol lagi untuk otot pahannya. Jadi biar ada fresh dan bisa siap tarung di ACL 2 gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.